Pajangan bagian 20 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Keesokan harinya aku terbangun dengan perasaan jauh lebih baik dan tubuh lebih segar. Dan aku baru menyadari Raka sudah tidak ada di sampingku. Sepagi ini dia bangun. Kemana dia? Aku bertanya-tanya dalam hati. Aku bangkit dari tempat tidur. Rupanya semalam aku ketiduran setelah mendapat treatment spesial dari Raka, hingga membuatku rileks dan kemudian terlelap tidur. Entahlah, aku pun merasa heran dengan perlakuan Raka yang tidak biasa kepadaku sepulang dari acara jamuan makan malam. Setelah sempat bersitegang dengannya, mendadak sikap Raka terhadapku berubah sangat manis dan romantis. Dan rupanya Raka meninggalkan not di samping tempat tidurku. Ia ada temu janji dengan seseorang dan akan bertemu di suatu tempat. Dama juga akan pergi bersamanya. Aku pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menemui Sarah. Raka dan Dama tidak perlu tahu kalau aku dan Sarah akan bertemu hari ini. Aku tidak ingin terjadi masalah baru antara aku dan Raka, karena bisa saja Raka tidak suka aku menemui Sarah. Lagi pula Sarah juga sudah mewanti-wantiku agar merahasiakan pertemuan ini dari Raka maupun Dama. Meski ya, Dama tidak ada kaitannya dengan masalah Sarah dan Raka. Aku hanya ingin memastikan semua aman. Aku segera menelpon Sarah. Dan Sarah terdengar sangat senang saat mengetahui aku akan menemuinya. Ia akan mengantar supir pribadinya untuk menjemputku. Beri aku 1 jam untuk mandi dan berdandan ya, kataku bersemangat. Apa? 1 jam? Itu lama sekali, Aira. Aku bahkan mandi tidak sampai 15 menit. Astaga Sarah, mandi macam apa itu? Aku tertawa geli. Baiklah, tidak masalah mau 1 jam, 2 jam. Kamu tahu, bukankah aku harus menunggu hingga hampir 3 tahun untuk dapat bertemu lagi denganmu? Jadi, 1 jam tidak masalah bagiku. Baiklah, aku mandi dulu ya. Aku segera menutup telepon dan bergegas mandi. Aku tidak ingin Sarah terlalu lama menunggu. Pertemuan ini adalah momen yang sangat aku dan Sarah nantikan selama ini. Dan tentu saja aku sangat bersemangat untuk dapat bertemu lagi dengan sahabat lamaku itu. Tak lama kemudian aku sudah duduk manis di teras penginapan, menunggu sopir yang akan menjemputku. Hari ini sangat cerah. Sinar mentari pagi bersinar seolah-olah memberiku kehangatan dan keceriaan. Kicau burung saling bersahutan di rimbunnya dedaunan pohon tak jauh dari aku duduk. Rasanya sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dan melepas rindu dengan Sarah. Dan tiba-tiba seorang pegawai penginapan memberitahuku ada seseorang mencariku. Pasti itu sopir Sarah, bisikku dalam hati. Aku segera bergegas menemui Pak Bejo, nama sopir pribadi Sarah yang akan membawaku bertemu dengan Sarah. Tak butuh waktu yang lama sampailah aku di depan rumah yang tidaklah mewah namun cukup besar dan terlihat asri. Silahkan masuk Mbak Aira, Mbak Sarah sudah menunggu di dalam, kata Pak Jo begitu aku memanggil supir Sarah yang ramah dan lucu dengan logat Jawanya yang kental. Aku menganggukkan kepala. Terima kasih Pak Jo. Aku tersenyum dan kemudian melangkahkan kaki dengan riang memasuki halaman rumah Sarah yang dipenuhi tanaman-tanaman bunga yang indah berseri. Sarah memang pecinta tanaman bunga sejak dulu. Itu mengapa rumahnya dipenuhi oleh beraneka macam jenis tanaman bunga. Dan tiba-tiba, Aira, selamat datang. Sarah muncul dari balik pintu dan menyambutku dengan hangat. Aku sempat terkejut saat Sarah memelukku erat sekali. Dan aku pun membalas pelukannya dengan rasa haru sekaligus bahagia. Hei, sudah. Kalau cara kamu memelukku seperti itu, kamu akan menyakiti adik bayi yang ada di dalam perutmu.
Aku berusaha melepas pelukan Sarah. Sarah tergelak. Aira, kamu jangan khawatir. Adik bayinya baik-baik saja di dalam sana. Dia juga pasti akan merasa senang dapat bertemu antinya. Aku tersenyum. Hai, kamu yang di sana, apa kabar? Anti Aira datang. Aku membungkukkan badan di depan perut Sarah dan mencoba berkomunikasi dengan calon buah hati di dalam perut Sarah. Melihat tingkahku yang konyol, Sarah tertawa geli. Ada apa? Apanya yang lucu? Aku hanya sedang menyapa adik bayi di dalam sana, kataku pura-pura cemberut karena Sarah masih saja menertawaiku. Aira, bahkan adik bayinya masih sebesar biji salak, ujar Sarah berusaha mengontrol dirinya sendiri. Melihat mukaku yang masih saja cemberut, Sarah mulai membujukku. Ah iya, baiklah. Aku tahu kamu akan menjadi anti yang baik dan hebat. Sarah mulai menggodaku. Aku pun tertawa. Aneh rasanya aku bisa tertawa selepas ini. Entah sudah berapa lama aku tidak tertawa seperti itu. Aku seperti menemukan kembali duniaku yang hilang. Sarah menarik tanganku mengajak masuk ke dalam rumahnya yang sangat nyaman. Tidak lama kemudian aku dan Sarah pun terlibat dalam pembicaraan yang seru. Sesekali terdengar suara gelak tawa kita berdua. Baik aku maupun Sarah terlalu bersemangat untuk menang kembali masa-masa indah dulu. Dan tiba-tiba aku kehilangan kata-kata saat Sarah menanyakan tentang pernikahanku dengan Raka. Maafkan aku sebelumnya Aira, tapi aku harus menanyakan ini kepadamu, ucap Sarah merasa tidak enak hati. It's okay Sarah, jawabku lirih. Sarah menatap wajahku yang tiba-tiba berubah, meski aku mencoba sekuat tenaga untuk mengendalikan perasaanku. Aira, katakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba kamu memutuskan untuk menikah dengan Raka? Aku menghembuskan nafas. Aku tahu pasti akan sulit bagimu untuk menceritakan semua kepadaku. Tapi aku masih tetap sahabatmu, Aira, dan aku peduli padamu. Sarah, desisku ragu. Sarah menggenggam tanganku. It's okay, Aira. Kalau kamu tidak ingin menceritakan kepadaku, aku mengerti. Jangan kamu paksa ya. Sarah, aku hanya tidak tahu harus mulai dari mana untuk menceritakan semua kepadamu, ucapku bingung. Ceritakan saja apa yang ingin kamu ceritakan, Aira. Tidak harus semua. Aku hanya menganggukkan kepala. Suasana mendadak hening. Apakah kamu bahagia? Aku terkesiap mendengar pertanyaan Sarah. Aku terdiam. Mataku menerawang jauh. Aira, suara Sarah membuyarkan lamunanku. Aku tersenyum hambar. Entahlah Sarah, aku bahkan lupa rasanya bahagia. Ya, aku merasa bahagia di awal pernikahanku dengan Raka. Dan setelah itu, aku kembali terdiam. Setelah itu apa? Sarah menatap wajahku dengan tatapan penuh tanda tanya. Untuk sekian kalinya aku mengembuskan nafas panjang. Jujur, sebenarnya aku tidak ingin Sarah mengetahui keadaan rumah tanggaku yang sebenarnya. Karena aku tidak ingin Sarah turut merasakan penderitaanku selama ini. Tetapi, kepada siapa lagi aku akan mengadu? Karena hanya kepada Sarah lah tempat aku mencurahkan segala isi hati. Aku tidak bisa lagi menyimpannya semua sendiri. Aku rasa aku sudah tidak mampu. Awal pernikahanku dengan Raka semua terlihat sempurna, indah, dan menyenangkan. Orang-orang bahkan menjuluki aku dan Raka sebagai perfect couple, pasangan yang sangat serasi. Namun semua berubah sejak Raka diangkat menjadi CEO di perusahaan ayahnya. Sikapnya kepadaku mulai berubah. Ia mendadak menjadi sangat egois dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri.
Sekuat apapun aku berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik, seperti apa yang ia inginkan dan butuhkan. Tapi selalu saja kurang di matanya. Entahlah Sarah, aku tidak mengerti apa yang terjadi kepada Raka. Yang jelas, aku seperti tidak dapat mengenalinya lagi. Ia seperti bukan Raka yang aku kenal dulu, ucapku lirih. Tetapi yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah ia menolak memiliki seorang anak dengan alasan usia pernikahan kita masih seumur jagung. Ia lebih mementingkan karirnya dibanding kehadiran seorang anak di tengah-tengah kami. Kataku terbata-bata mengingat penolakan Raka saat aku membicarakan keinginanku memiliki anak darinya. Bahkan secara belak-belakan ia berkata, mengandung dan melahirkan seorang bayi akan merubah bentuk tubuhku. Sakit rasanya saat mendengar kata-kata yang diucapkan oleh suamiku sendiri. Tidak hanya itu saja. Setiap kali papa dan mama mertuaku menanyakan kapan aku akan memberi mereka cucu, aku merasa sangat sedih. Karena aku tahu aku tidak akan dapat memenuhi harapan mereka untuk menimang cucu dalam waktu yang dekat. Dan itu membuatku merasa tertekan. Apalagi hanya tinggal Raka yang belum memberikan mereka seorang cucu. Sebagai anak tetua dan anak laki satu-satunya, sudah pasti orang tua Raka ingin segera memiliki cucu darinya. Tetapi setiap kali aku membicarakan mengenai hal itu, ia akan merasa tersinggung dan marah. Aku tidak tahu mengapa. Tak jarang aku dan Raka bertengkar untuk hal-hal kecil. Ia mulai mendikteku, menuntutku harus menjadi seperti apa yang ia inginkan. Hingga terkadang membuatnya lupa bahwa aku ini istrinya, bukan pajangan, yang harus terlihat cantik dan sempurna. Raka selalu memuji aku memiliki tubuh dan wajah yang nyaris sempurna. Tapi apa gunanya semua itu kalau kehadiranku hanya sebagai pelengkap gaya hidupnya saja, dan bukan sebagai seorang istri. Ada hanya saat dibutuhkan dan kamu tahu rasanya sangat menyakitkan, Sarah. Dan itu mengapa kamu terlihat tertekan saat acara jamuan makan malam itu? Aku hanya menganggukkan kepala. Aku tahu, bahkan sejak pertama kali kita bertemu, Aira. Aku hanya diam. Aku sempat terkejut melihat keadaanmu saat itu. Kamu terlihat murung, kurus dan pucat. Ya, aku tahu Sarah. Aku terlihat buruk malam itu, sahutku. Hei, kamu tetap terlihat cantik. Siapa saja yang melihatmu malam itu pasti akan terpesona. Dan mengapa kamu menikah dengan Raka? Apa yang terjadi? Bukankah pria yang ada di dalam hatimu hanya Dama? Dan Dama adalah pria satu-satunya yang kamu cintai? Lagi-lagi aku terdiam. Aku bisa apa, Sarah? Semua terjadi begitu cepat. Kamu tidak harus menikahi Raka kalau kamu tidak mencintainya. Kamu tidak sedang melakukan perjanjian apapun dengannya, kan? Aku menggelengkan kepala lemah. Dengar, Aira. Suatu hubungan yang baik dan sehat adalah didasari oleh rasa cinta yang tumbuh di hati kedua belah pihak. Bagaimana kamu akan menjalani hubungan itu tanpa semua itu? Membina rumah tangga ibarat mendayung sampan menuju Pulau Harapan. Bagaimana kamu dan Raka akan sampai tujuan apabila hanya seorang saja yang mendayung sampan itu? Aku terdiam. Aku pun mulai bercerita tentang keputusanku menikah dengan Raka. Bersambung. Selamat membaca. Terima kasih.